Plus 1 jadi plus 2 dikurang dengan jadi 0 jadinya kan. Nah, ini tadi ya, jadi N2O5 dia molekul netral, maka penjumlahan muatan formalnya harus 0. Nah, sekarang kita lihat yang bawah ya. Coba kita analisa. Oktetnya terpenuhi ya. Nah, sekarang coba lihat ya. Ini O-nya semua ikatan yang ujung-ujung ini sama kan ya semuanya? Berapa muatan formalnya? Minus 1. Minus 1. Satu, ini minus 1, minus 1, minus 1 juga ya. N berapa? N-nya plus 1 Ibu, sama Ibu. N sama plus 1 ya. O-nya plus 2. Nah, plus 1, ini plus 2. Oke, total muatan formal 0. 0, Ya. Bu. Plus 4 dan minus 4. Ya. Nah, sekarang dari dua struktur ini mana yang lebih disukai? Yang atas. Yang atas ya. Jadi ini adalah struktur yang stabilnya ya. Dan ini juga sebenarnya O punya ikatan berapa nih? Punya 4 ikatan, itu juga tidak ada ya yang kayak gini ya. Jadi dia O-nya ya seperti ini gitu. Nah, jadi ini dari muatan formalnya kemudian kita bisa mengetahui bahwa ini adalah struktur yang paling stabil. Jadi kalau misalnya hanya disuruh gambarkan struktur Lewis-nya, ini dua-duanya boleh ya. Jadi tergantung pertanyaan. Kalau hanya menggambarkan struktur Lewis, bisa dua-duanya ini boleh ya. Tapi nanti pertanyaan berikutnya biasanya nyambung, tentukan struktur Lewis yang paling stabil. Nah, itu berarti nanti kita harus pilih berdasarkan muatan formalnya. Muatan formalnya yang paling sedikit ya, paling rendah muatan formalnya. Terus juga yang atom elektronegatif itu kemudian mempunyai muatan formal negatif. Yang elektropositif akan mempunyai muatan formal yang positif. Ini kan kalau kita lihat di sini, ini N sama O gitu ya. Yang struktur 1, N itu plus 1, O itu minus 1. Mana yang lebih elektronegatif? O kan? Jadi di sini O iya, berarti O itu dia minus 1, N plus 1. Nah, ini sesuai. Nah, ini di sini ada anomali di sini. O yang lebih elektronegatif ya dibanding N, di sini ternyata dia kok jadi plus 2 ya. Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Oke, jadi itu hal-hal yang kita perlu ketahui untuk mencari mana struktur Lewis yang paling stabil. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Izin bertanya Ibu. Ya. Untuk cara cepat yang tadi itu boleh dipakai waktu ujian atau kuis Ibu, atau emang harus dicari pakai cara yang sistematisnya Ibu? Boleh, langsung aja kok nanti, karena nanti biasanya paling diminta tuliskan muatan formalnya atau tentukan berapa muatan formal dari atom-atom. Oh, berarti boleh langsung aja gitu Ibu? Boleh, nggak harus dijabarkan cara menghitungnya, nggak usah ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jadi nanti kita kalau nanti udah ketemu struktur itu udah langsung aja tulis gitu ya. Terus juga kita juga nggak pakai gini-gini lagi juga. Biasanya nggak akan nulis lagi. Nggak perlu ditampilkan, ini hanya untuk potretan aja gitu ya. Pada di ujian yang kita perlu tulis cukup ini saja ya. Oke, kita lihat yang berikutnya itu adalah oke ya. Nah, ini ada juga yang struktur yang tidak memenuhi aturan oktet gitu ya. Jadi di sini BCl3 ya, kita kemarin juga sudah lihat gitu kan ya. Nah, dia tidak
memenuhi aturan oktet ya. Jadi di sini kalau kita lihat hitungan formalnya ini semua sudah nol ya. Jadi ini adalah struktur yang terbaik ya. Dia tidak memerlukan lagi di sini, nggak perlu ada ikatan-ikatan rangkap gitu ya. Nah sekarang coba ini ya. Ini agak kompleks molekulnya. Oke, semua coba mengerjakan ini ya. N-nya di tengah. Enggak, C-nya di tengah. C-nya di tengah itu ketemu sama H-nya ada 3 sama N. Terus O-nya itu ketemu sama si H. Oh ya, gue kebayang kok. Gue gak bisa. Oke. Nah, mungkin bingung nih Plus gimana 2 atau plus 2 input? apanya? Muatan formal N-nya? Atau Kita plus coba, 1? kita coba ya, karena dua itu nggak disukai ya. Oke, Bu. Nah, ini gimana nih gambarnya? Jangan khawatir ya. Jadi biasanya kalau strukturnya susah gitu ya, dan kita menganggap bahwa berarti perlu bantuan, biasanya kita akan kasih kerangkanya ya. Jadi kalau sekarang saya bantu dengan kita punya C itu ada di tengah. Oke, ada di tengah ya. Kemudian ada N, nanti juga di tengah. Intuisi kimianya pasti sudah ada kan? Ini. Oh itu nggak mungkin nempel di N atau nempel di belakang pusat, itu nggak mungkin. Oh itu selalu berdekatan dengan jadi kurang lebih kayak bentuknya begini. Setahu saya. Oke. Di sini kita tinggal dulu aja ada berapa elektron valensinya. Oke. C itu berapa? Nah, Yang harus saya temukan. terus ini kita masih perlu hitung aja ya. Sekarang ada 4H, jadi sama 4 elektron. Kemudian C. Kok 4H sih? 3H. 6 tambah berapa? C itu 6 kan? 6 ditambah sama N-nya 1, 5 elektron. O-nya 2, O-nya 2 kali sama O-nya 8 kali 16. Berarti berapa semuanya? Tambah 3 tambah 2 tambah 12. 16. Ini tuh 3 elektron. Oke ya. 24 ini. 24 elektron ya. 4 elektron. Dan kita satu, 2, 3, 4, 5, 6, terus mau ditaruh gini dulu ya. 8. Kita coba dulu ya. Kalau ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kita mencoba ya possibility, beberapa kemungkinan ya.
biar 35, nanti 12. ini udah 12 udah 12 pasang kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kita nggak mau kan? Nggak mau karena apa? N-nya belum oktet, Bu. Belum oktet ya. Kalau gitu kita pindahkan kan ini. Coba kita pindahkan ke sini Kok gitu sih? ya. Saya coba sekarang. Bisa berapa? 24 kurang 8. 24 kurang 6. 18. 18 ini udah cukup ya, ya. Oke, sekarang sudah oke? Sudah, Bu. Sudah. Nah, boleh nggak saya pakai alternatif? Saya mau yang ini. Yang pindah? Sama aja nggak sih, Bu? Ya, boleh aja. Ya, boleh. N itu kan berarti N itu tadi N itu 3 ya? N itu 8. N itu 8, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 2. Ya, jadi bisa. Ini terus berarti nanti jadi dia Gitu ya. Boleh kan ya? Sekarang hitung muatan formalnya. Plus 1. Kurang 8. N ini plus 1. Plus 1. C berapa? 0, Ibu. Oh, yang pada ikatan rangkap 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 0 juga ya? 0 juga. Oh, yang pada ikatan tunggal Minus 1. minus 1 ya. Yang ini N juga plus 1. Yang O yang atas Minus 1. Oke. Ya gini harus ini. Ya gitu. minus 1. Yang ini plus yang ini O yang di bawah yang ikatan rangkap 0 ya. 0 juga, terus ini Oke. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8, 0, 8, 0 semua. Nah, ya. Kita bisa lihat N-nya itu plus 1, O-nya minus 1 ya. Di sini N plus 1, O minus 1. Jadi total muatan formalnya 0. Yang bawah juga sama, N-nya plus 1, O yang di sini minus 1, muatan formalnya itu adalah 0. Jadi ini struktur ini dia sama-sama yang paling stabil gitu ya. Sehingga ini kita kenal istilah juga bahwa ini tuh dia punya struktur resonansi ya. Jadi ikatannya ini nanti dia bukan yang ini atau yang ini, tapi nanti adalah hibrid dari campuran dari dua struktur ini gitu ya. Jadi kalau punya soal seperti ini disuruh menuliskan struktur Lewis, ya bisa gambarin semuanya. Gambar yang ini boleh, gambar ini boleh, gambar ini boleh. Ini nanti kalau disuruh menentukan mana struktur yang paling stabil, maka ini bisa digambarkan yang ini, dua-duanya ini ya. Dimana ini
kemudian kita katakan dia mengalami mempunyai struktur resonansi, gitu ya. Oke, oke, ada pertanyaan di sini? Oke, nah yang berikutnya itu adalah ini masuk pembahasan lebih detail lagi tentang resonansi, ya. Tapi mungkin kita bahas di pertemuan minggu depan saja ya di kelas ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Dipaksa setuju. Ya soalnya kalian yang hadir cuma 60 lagi. Sayang banget. Nanti apa namanya, nanti saya lanjut pada resonansi lumayan termasuk yang agak sedikit lebih susah gitu ya. Jadi mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi nanti, kita ketemu lagi nanti hari Kamis insya Allah ya. Nanti mungkin bisa mengerjakan latihan-latihan gitu ya barangkali ya. Nanti saya kasih soal latihan untuk menggambarkan struktur Lewis dari beberapa molekul. Oke ya, mungkin itu saja barangkali untuk pertemuan kita hari ini. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Semangat untuk ujian besok ya. Semoga sukses, dimudahkan, lancar untuk UTS pengenalan komputasi ya besok ya. Besok UTS apa? Nah, komputasi. Kom ya. Oke ya, semangat ya untuk UTS besok. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Uh, Terima kasih, Bu.